じゃあ皆さん、こんにちは。私はWahid Ramdhani. Saya akan mempresentasikan materi di tanggal 30 Juni 2026. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, saya akan menjelaskan materi di tanggal 30 bulan 6 2026. Oke, pertama tentang partikel ni. Partikel ni itu untuk yang bermakna oleh, menunjuk ke pelaku apabila bertemu kata di atau dikan. Contohnya dalam kata kerja dalam bentuk ukemi atau kalimat temoraimasu, te itadakimasu. Itu kan bermakna dikan ya. Jadi apabila ada partikel ni untuk menunjuk pelaku, itu berarti oleh ya. Contohnya, mobil saya dibeli oleh Ari. Watashi no kuruma wa Ari-san ni kawareru. Nah, ini menggunakan bentuk ukemi ya. Kemudian untuk perbedaan kanji orang nih. Ini kanji orang kan bisa dibaca jing, hito, dan kata ya. Nah, hito dan kata kan menggunakan no, sedangkan jing tidak menggunakan no, alias langsung ditempelkan. Kenapa? Nah, untuk jing tidak pakai no karena itu sebuah merek atau brand. Bisa dikatakan jing itu sebuah kebangsaan ya, kayak Nihonjin, bangsa Jepang gitu. Nah, contohnya ini contoh yang tidak menggunakan partikel no karena merek ya. Contohnya Universitas Indonesia. Indonesia Daigaku, bukan Indonesia no Daigaku. Dame ya. Jadi nggak boleh menggunakan no untuk sebuah brand atau merek ya. Nah, untuk partikel no, makna aslinya itu dari. Contohnya, sepatu dari Thailand, Tai no Kutsu. Tuh, Tai no Kutsu, sepatu dari Thailand. Nah, ini untuk sebaiknya, lebih baik, boleh, sebaiknya atau lebih baik, atau boleh, izin, bisa, atau kebisaan ya, ini bisa. Hukum kalau, untuk hukum kalau, tara, bisa menggunakan tara, to, nara, ba, te, dan lain-lain. Itu terus tambahkan i. Ini untuk konteks pandangan positif ya. Untuk konteks pandangan positif boleh i, boleh tanoshi, boleh ya yang positif dan yang lain-lain itu. Nah, untuk tahoga, naihoga, kabega, runo atau kabeno hoga, kalau ta gitu ya. Nah, ini untuk contohnya aja langsung. Untuk hukum kalau ya boleh pakai apa aja. Contohnya, kaete mo ii desu, kalau pulang pun boleh. Nah, ini ada untuk yang tahoganya, katta hoga ii desu, sebaiknya pulang. Untuk nai hoga, kaeranai hoga ii desu, sebaiknya tidak pulang. Untuk kata benda, borupen ga ii desu, sebaiknya bolpen. Untuk runo atau kabe no hoga ya, contoh kayak kairu no hoga ii desu, bagian pulangnya atau sebaiknya pulang. Nah, untuk kalau tak ya, umi e itta no ga tanoshi desu. Nah, ini menggunakan tanoshi ya, tidak menggunakan i. Itu boleh ya guys ya. Ini pergi ke lautnya yang menyenangkan. Oke. Kemudian ini ada contoh kalimat dari Yanto Sensei, yaitu membedakan
maksud mencari, to pengulangan ya. Ini kuruma to densha to dochira ga ii desu. Nah, ini kan ada 2 to nih. Mana to dan mana to pengulangan. Nah, ini kan ada 2 kata benda ya, yang berarti kan yang bisa diartikan to di sini itu sebagai to dan. Dan untuk densha to dochira. Nah, ini kan ada kata tanya nih. Nah, bukan kata benda lagi. Makanya ini berarti to pengulangan. Nah, untuk to pengulangan berarti mengartikannya itu setelah to pengulangan, yaitu dochira ga ii desu. Jadi dochira ga ii desu-nya dulu baru ke sini. Ya. Contohnya untuk imi wa sebaiknya yang mananya mobil dan keretanya dan kereta. Ini bukan atau ya, hati-hati. Dan banyak yang mengartikan ini atau ya. Ini tuh dan bukan atau. Ini kan sebaiknya yang mananya mobil atau mobil dan kereta. Nah, untuk ini kan ides kan pengecualian ya. Pengecualian kata sifat yang diartikan dari belakang ke depan. Nah, ini yang hayai. Hayai kan tidak pengecualian ya. Jadi pengertiannya dochiranya dulu. Ini kan ada ga ini. Di sini ga-nya itu kan ada termasuk simbol pengawalan penerjemah ya. Kuruma to densha to dochira ga hayai. Yang mananya yang cepat, mobil dan kereta. Nah, kenapa ini ada yang cepat? Nah, untuk kata sifat apabila itu di ujung kalimat atau titik ya, i-nya itu bisa diartikan, titiknya bisa diartikan yang gitu. Jadi bisa dibawa yang ya. Yang-nya bisa dibawa yang cepat. Yang mananya yang cepat? Mobil dan kereta. Itu. Nah, ini subjek atau ini subjek atau pelaku ga kata sifat. Nah, habis itu kalimat, habis itu kata sifat titik gitu. Nah, ujung kalimat bisa ditambahkan yang gitu. Nah, untuk biasanya kan ini dochira ga hayai, yang mananya yang lebih cepat gitu ya biasanya. Nah, apabila mau lebih itu bisa harus menggunakan motto. Jadi dochira ga motto hayai. Nah, ini untuk contohnya densha no hou ga motto hayai desu. Bagian keretanya yang lebih cepat gitu. Nah, ini untuk kenapa sih densha no hou ga? Kenapa sih harus ada hoga-nya ini, ada ho ini? Nah, ini tuh ho itu untuk petunjuk ya, untuk bagian menguatkan. Jadi bagian keretanya gitu, bagian si kereta yang lebih cepat gitu. Kan biasanya kan ada 2 pilihan atau lebih dari 2 gitu kan. Nah, untuk memilih salah satu itu bisa menguatkannya dengan menggunakan ho bagian. Dan ho juga bagian juga ada lagi yang lain. Contohnya kayak bung juga bagian. Nah, untuk bagian yang lebih kecil kayak titik bagian gitu. Jadi bisa menggunakan bubung ya. Kayak misalnya ini, titik bagian ini, nah ini bubung. Kono bubung ya. Untuk pengulangan tidak harus menggunakan kata kerja atau keterangan, tergantung konteksnya ya. Kemudian untuk kinshikei udah tahu kan ya, perubahan jisho ditambah na, dilarang. Contohnya dilarang bermain, asabuna. Asabuna. Nah, ini nanya ini tinggi. Asabuna. Kemudian ada naikei. Naikei itu bukan berarti tidak ya, tapi tidak ada. Berasal dari kata arimas. Nai. Arimasen. Nai. Nah,
bisa berartikan tidak apabila ditempelkan kata kerja, kayak abinai, tidak mandi gitu. Nah, apabila untuk ditunggalkan itu bisa juga menggunakan iye, tidak. Tidak aja ya, tunggal ya. Oke, kemudian untuk naide atau zuni. Nah, ni dan de di sini tuh dengan ya. Dengan posisinya juga di tengah. Nah, ini dengan ini naide kan. Menggunakan 4 pola, 4 makna tekei tengah ya. Ini ada contoh yomanai de wakaranai. Dengan tidak membaca akan tidak mengerti. Wakaranai akan tidak mengerti. Atau dengan tidak membaca itu bisa disimpulkan atau dikiaskan menjadi tanpa membaca. Tanpa membaca akan tidak mengerti. Untuk menggunakan zu-nya, yomazuni wakaranai atau wakarimasen. Sama ya maknanya, dengan tidak membaca atau tanpa membaca akan tidak mengerti. Tuh. Nah, ini untuk penjelasan zu ya. Di sini ada nah ini untuk nai-nya. Untuk pena vokal I berubah menjadi nai, dan grup 2 tinggal menghilangkan masnya. Sedangkan grup 3 shimas menjadi shinai, kimas menjadi konai. Ya. Dan untuk yang vokal, untuk yang huruf I itu berubah menjadi wa. Ya. Kemudian itu untuk zu-nya. Zu vokal I menjadi A tambah zu sama ya. Untuk grup 2-nya cuma dihilangkan masnya sama. Nah, yang beda nih grup 3 nih, shinai. Shinai menjadi seizu. Di sini kan shinai, kalau pakai zu itu seizu. Ko sama kozu. Nah, untuk arimas juga ini kan di sini kan nai. Kalau zu itu jadinya nashi. Ya, itu perbedaannya. Oke, ini yang i jadi wa sama. Oke. Kemudian naikei udah, naiden ini. Nah, ini nai atau tai itu termasuknya itu ikeyoshi ya, atau kata sifat i. Untuk nai dan tai bisa mewakili kata kerja atau kata sifat. Tapi untuk perubahan mengikuti hukum ikeyoshi. Contoh kayak lampaunya itu menggunakan kata. Nah, partikel pun bisa menggunakan o atau ga. Pilih salah satunya ya. Dua-duanya boleh, mau pasif mau aktif ya. Nah, contohnya ini ingin merokok, tabako o suitai. Telah tidak merokok, tabako suwana kata. Nah, suwana kata pakai hukum ikeyoshi apabila lampau itu menggunakan kata. Kemudian selanjutnya itu nakutemo i desu. Nah, nakutemo itu berasal dari nai bentuk tekei. Nakute yang bermakna tidak perlu atau tidak apa-apa. Untuk tidak perlu ini kalimat awal itu harus diminuskan dulu, makanya menggunakan nai, nakutemo. Makanya kan berarti kan udah minus ya, udah negatif. Kemudian konteksnya itu positif, konteks pandangannya. Contohnya, kalau tidak mandi pun boleh. Abi nakutemo ii desu atau abi nakutemo daijoubu desu. Kalau tidak mandi pun
Daijoubu desu, tidak apa-apa. Nah, kemudian itu bungkai harus ya. Kalau menggunakan perubahan kalaunya bebas ya, mau tewa, kereba, to. Nah, konteksnya itu harus konteks negatif. Bisa narimas, dekimaseng, dekimaseng, dame, cotto. Nah, ini cotto, ini kan ada penggalan ya, nanti dijelaskan. Bisa iya, bisa mazui, dan lain-lain. Nah, ini untuk bungkai biasanya ya. Nakereba narimaseng. Nah, atau bisa juga menggunakan nakute wa ikemaseng. Nah, ini teori wajib ya. Ini nakereba. Ini nakereba narimaseng. Ini ada 2 kalimat ya. Atau nakute wa ikemaseng. Ini ada i. Nah, ikemaseng. Ini kan ada 2 ini. Nah, di sini negatif, di sini juga negatif. Nah, apabila negatif ditambah negatif sama dengan positif, ya kan? Makanya bermaknakan harus. Nah, untuk kotoba kaiwanya itu nakucha. Nakucha sama dengan nakutewa. Kalau tidak. Nah, ini dileburkan lagi menjadi nakya. Ya. Contoh. Hataraka nakute wa ikemasen. Hataraka nakute wa ikemasen. Ini kan dari hatarakimasu ya. Kalau tidak kerja tidak bisa, sama dengan harus kerja. Oke. Kemudian untuk hataraka, untuk perubahan reba ya. Hataraka nakereba narimasen. Kalau tidak kerja tidak menjadi. Tidak menjadi kaya mungkin. Kalau tidak kerja tidak menjadi. Makanya harus kerja. Karena negatif plus negatif sama dengan harus positif. Nah, teori sunnah harus juga ini menggunakan partikel to kalau ya. Dan suaranya pun diturunkan ya. Untuk suara belakang dihilangkan. Jadi hanya sebagian aja. Contoh, sudah harus tidur. Mo nenai to. Cotto mo nenai to. Kayak diturunkan. Tuh cotto juga. Nah, ini cotto juga. Cotto juga bisa ya. Nah, apabila cottonya ini harus rendah ya. Kalau cotto nanti misalkan mau bareng nggak, cotto ini penolakan, maaf gitu. Ikemaseng, cotto ikemaseng, maaf tidak bisa. Nah, apabila kalau to-nya tinggi, cotto nanti bermaknakan tunggu ya, sebentar gitu. Nah, kalau to-nya turun itu berarti penolakan. Jadi cotto nanti kamu malah nungguin kalau to-nya turun, itu jangan ya. Untuk node juga karena node D ini nomor 4 ya, atau 3. Futsu itu menggunakan futsu inano tambah node karena dingin. Samui node. Hai, 終わりました。ありがとうございます。